Bab 207. Saat itu, Raya tak bertanya apa-apa. Toh dia sudah tahu siapa sosok tersebut. Khawatirnya jika ia bertanya atau berkomentar apapun, justru akan membuat Umi Aminah dilanda kesedihan. Lapun hanya berpamitan saja. Mencium punggung tangan Umi Aminah Taksim lalu sempat berpelukan sebentar. Umi sehat-sehat, ya. Raya pulang dulu. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kata Raya sambil melepaskan pelukan. Iya, Mbak Raya. Mbak Raya sama keluarga juga semoga selalu sehat. Biar sering-sering kesini lagi, timpal Umi Aminah. Setelah mengaminkan, Raya bergegas berbalik lalu melangkah hendak keluar kamar. Ujung matanya sempat melihat Umi Aminah yang sedang buru-buru menyimpan foto tersebut ke dalam laci nakas. Raya tak berpikiran apa-apa. Tak juga bertanya-tanya kenapa foto mendiang suami Umi Aminah itu tak dipajang saja. Ia menganggap semuanya normal-normal saja hingga mendapat kiriman video dari Ayu tentang pencarian sosok di dalam foto yang dikenali dirinya. Kalau gak penting-penting banget, gak mungkin Mbak Ayu sama Kak Davin memposting foto itu. Sampai-sampai menyuruhku untuk ikut memposting juga. Ada apa sebenarnya ya? Apa hubungan ayahnya Mas Raihan sama keluarga Kak Davin? Apa mendiang ayahnya Mas Raihan memiliki hutang pada keluarga Kak Davin? Atau mungkin... Raya mengusap wajahnya pelan. Ark, tahu ah, lanjut Raya tak ingin sampai pikirannya ngelantur kemana-mana. Rai, bengong aja. Raya dikagetkan oleh kedatangan Rara yang tiba-tiba duduk di sebelahnya sambil menepuk pundak Raya sedikit kencang. Lagi mikirin ujian akhir semester kali ini susah gak ya? Secara aku maunya lulus tepat waktu. Biar cepat-cepat kerja terus bisa cari duit, elak Raya sambil tersenyum lebar. Cek, dikiranya kerja gampang apa? Zaman sekarang ini nyari duit itu susahnya setengah mati. Balas Rara sambil memutar bola mata pelan. Ya jangan setengah mati nyarinya, berdoa aja minta yang gampang-gampang. Minta dimudahkan gitu, balas Raya santai. 77. Iya apaan yang mudah? Yang mudah mah palingan nikah sama Sultan. Baru deh tuh mudah dapat duit. Tinggal menadahkan tangan doang, timpal Rara. Kalau gitu sana buruan cari Sultan. Gak usah capek-capek kuliah, balas Raya dengan mata mendelik kecil. Kalau mudah mah udah aku lakuin. Masalahnya gak ada Sultan yang mau sama aku. Ketutup semua kayaknya matanya. Padahal aku kan cantik, timpal Rara sambil memonyongkan bibirnya. Cantik kalau dilihat dari atas Monas terus lihatnya pakai sedotan. Celetuk Rido ikut nimbrung, ia baru saja datang dan mendaratkan tubuhnya di kursi. Cek, awas kau ya. Hardik Rara geram. Gak boleh gitu. Tar tiba-tiba naksir, baru tahu loh, ujar Raya pada Rido sambil menahan senyum. Naksir. Sama dia. Gak akan. Kayak gak ada cewek lain aja. Di kampus ini aja banyak banget cewek-cewek cantik, balas Rido dengan pongah. Emang sih banyak yang cantik, masalahnya ada yang mau gak sama lo. Sindir Rara sambil tersenyum miring. Sudah. Stop. Kayak Tom and Jerry aja kalian ini. Malu dilihatin orang. Dosennya juga sudah mau masuk noh. Raya menunjuk dosen yang melenggang masuk ke dalam ruangan dengan dagunya. Suasana di dalam ruangan yang semula riuh ramai itu mendadak hening dan senyap. Ayu hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya kini. Baru saja semalam ia dibuat syok oleh penuturan Davin yang mengatakan bahwa mereka ternyata memiliki keluarga lain yang tak pernah diketahui. Sekarang ia semakin syok mengetahui jika keluarga yang sebenarnya dicari itu ada di sekeliling mereka. Bahkan sangat dekat. Dengan jantung yang memburu hebat,
Ayu masih memperhatikan Umi Aminah dari celah pintu yang tak tertutup rapat. Ayu bisa melihat jika wanita parubaya itu semakin tergugu dalam tangisnya. Tak ingin menunda lagi, Ayu menarik napas dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ia sengaja mengetuk pintu kamar itu lalu membukanya agar bisa melihat dengan jelas foto yang sedang dipandang oleh Umi Aminah. Ya Allah, Umi kenapa menangis? Tanya Ayu. Tatapan matanya langsung tertuju pada foto yang belum sempat disembunyikan Umi Aminah. Matanya membola menyadari jika apa yang dikatakan Raya tadi ada benarnya. Mbak Ayu. Umi Aminah langsung menghapus jejak basah di kedua pipinya. Ia juga buru-buru meletakkan foto di tangannya secara terbalik agar tak terlihat gambarnya. Siapa itu, Umi? Kenapa wajahnya mirip sekali dengan orang yang sedang dicari-cari kakek? Ayu kembali bertanya. Kali ini mengubah pertanyaannya. Itu. Sepertinya cuma perasaan Mbak Ayu saja. Mungkin mirip sedikit, elak Umi Aminah tanpa berani menatap mata Ayu. Kalau gitu, boleh saya lihat fotonya, Umi? Biar saya samakan sama foto ini. Pinta Ayu sembari memperlihatkan layar ponselnya. Umi Aminah nampak gelagapan. Kentara sekali ia sedang grogi dan salah tingkah. 78. Umi. Ayu kembali bersuara. Umi Aminah sempat mengambil napas panjang sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Ia lalu meraih foto itu kembali dan menyerahkannya pada Ayu. Ini, Mbak. Kata Umi Aminah dengan wajah mulai pasrah. Ayu meraihnya. Meneliti sosok dalam foto lalu membandingkannya dengan foto dalam video yang dikirim Davin. Ya Allah, Umi, ini kenapa mirip sekali? Gak mungkin kebetulan kan? Tanya Ayu memancing. Ia sengaja tak ingin berkata dulu apa-apa karena ingin langsung mendengar pengakuan dari Umi Aminah. Bukan mirip, tapi itu memang sosok yang sama, aku Umi Aminah akhirnya. Umi Aminah berpikir, mungkin inilah waktunya untuk mengatakan yang sejujurnya. Tak lagi menutupi rahasia yang disimpannya rapat-rapat begitu lama. Astagfirullah, benarkah Umi? Jadi orang dalam foto ini adalah orang yang sama dengan yang sedang dicari kakek. Meski dari awal sudah menduga, tapi tetap saja Ayu kaget dengan pengakuan itu. Umi Aminah hanya mengangguk lemah. Ia sedang menyiapkan hati dan mental akan sikap keluarga itu setelah mengetahui semuanya. Apa Umi tahu kalau orang yang dalam foto adalah Om Devan? Anak angkat kakek yang selama ini dicari-cari, tanya Ayu penasaran. Umi Aminah kembali mengangguk. Hanya itu yang bisa dilakukan. Astagfirullah. Lagi-lagi Ayu refleks mengusap dadanya yang terkejut dengan pengakuan itu. Maaf, Mbak Ayu. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk membohongi keluarga ini. Dulu, mendiang suami saya seringkali bercerita tentang keluarganya yang tak lain adalah keluarga Adiputra. Selalu antusias dan penuh cinta setiap kali membicarakan mereka. Meski saya tahu, binar kerinduan begitu menggebu dalam sorot mata Mas Devan untuk seluruh keluarganya. Umi Aminah sempat menyeka bulir bening dengan punggung tangan. Juga menormalkan jantungnya yang berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Hanya saja, tak ada yang bisa Mas Devan lakukan selain menahan kerinduan itu. Ia cukup punya nyali untuk menemui lagi keluarga Yanmek setelah ia coreng nama baiknya. Mas Devan takut jika kemarahan keluarganya belum mereda. Umi Aminah melanjutkan ceritanya. Sementara Ayu dengan saksama mendengarkan tanpa ingin menyela. Tak lama setelah Raihan lahir, Mas Devan memiliki keinginan lagi untuk menemui keluarganya. Mas Devan berharap, setelah ia memiliki anak, keluarganya akan membukakan pintu maaf.
Meski Mas Devan pun tak pernah berharap untuk bisa hidup bersama seperti dulu lagi. Mendapat kata maaf pun sudah cukup baginya. Mata Umi Aminah menerawang mengingat kembali kejadian puluhan tahun silam, lelehan air mata yang memenuhi kelopaknya sesekali menuruni pipi yang tak lagi muda. Nanti kalau Raihan sudah sedikit besar dan bisa dibawa bepergian jauh, kita temui keluargaku, ya. Meski aku gak berharap mereka menganggap Raihan adalah cucunya, tapi aku ingin tetap memberitahu mereka tentang keluargaku. Umi ingat sekali perkataan Mas Devan kala itu. Saking antusiasnya ingin mewujudkan keinginan itu, Mas Devan semakin menyibukkan diri dengan bekerja demi mengumpulkan uang agar bisa pergi ke kota. 79. Maklum, kami orang sederhana. Butuh waktu berbulan-bulan lamanya untuk mengumpulkan uang yang dimaksud. Setelah terkumpul, Mas Devan begitu bahagia. Umi bisa melihat dengan jelas kalau ia sudah tak sabar untuk pertemuan dengan keluarganya. Ia sudah merencanakan untuk mengunjungi keluarganya setelah kepulangannya mengantar para jemaah yang berziarah ke luar kota. Namun takdir berkata lain, bukannya mendatangi keluarganya, Mas Devan justru menghadap Yang Maha Kuasa. Ia meninggal, membawa sejuta kerinduan yang tak pernah tersalurkan. Umi Aminah kembali tergugu. Tubuhnya berguncang hebat dilanda kesedihan yang mendalam kala harus mengenang kembali masa-masa paling menyakitkan dan menyedihkan dalam hidupnya itu. Bukan hanya Umi Aminah, tapi juga Ayu. Ia turut meneteskan air mata. Hatinya ikut tersayat perih dengan cerita Umi Aminah. Ayu pun merangkul Umi Aminah dan memeluknya untuk menenangkan. Umi tahu, selama ini, bukan hanya Om Devan yang merasa tersiksa dengan kerinduan itu, tapi juga seluruh keluarga ini. Kakek, nenek, juga Mama Dina. Itu yang Ayu dengar dari cerita Mas Davin. Dan yang paling dilanda kerinduan itu kakek. Selain rindu, juga bercampur rasa menyesal dan bersalah karena kakek merasa menjadi penyebab kesedihan orang-orang di sekitarnya atas kepergian Om Devan. Kakek selalu menyalahkan dirinya sendiri atas setiap tetes tangis nenek kala merindukan putra pertama mereka. Kakek selalu dihantam penyesalan setiap kali melihat Mama Dina melamun sendirian. Murung dan juga sedih. Panjang lebar Ayu mengatakan apa yang didengarnya dari cerita Davin semalam. Sebagai bagian dari keluarga itu, Ayu pun turut merasakan kesedihan yang sama. Membayangkan masa-masa dulu kehidupan mereka. Ayu yakin, sebenarnya kakek tak pernah benar-benar membenci Om Devan. Tak pernah benar-benar marah. Kakek hanya dikuasai emosi sesaat yang membawanya pada penyesalan. Jadi, sebenarnya mereka sama-sama saling merindukan, tutur Ayu pilu. Umi, sekarang semuanya sudah jelas. Bersediakah Umi mengatakan semuanya pada kakek? Sekarang, kakek sedang sakit, dengan mengetahui kabar ini, semoga saja bisa menjadi salah satu penyemangat kakek untuk sembuh kembali. Ayu yakin, kakek akan sangat bahagia mengetahui jika cucunya bukan hanya Mas Davin, tapi juga Mas Raihan, tutur Ayu penuh harap. Umi Aminah sempat terdiam sejenak seolah sedang menimbang-nimbang. Hingga akhirnya kepalanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Alhamdulillah. Ayu telepon Mas Davin sekarang ya, Umi, tukas Ayu antusias. Ia meraih ponselnya dengan begitu bahagia dengan kabar ini meski juga ada duka karena sosok yang mereka cari tak ada lagi di dunia ini. 80. Davin, kamu di sini. Pak Damar langsung menyapa cucunya itu begitu ia membuka mata saat terjaga dari istirahatnya. Senyum tipis tersungging dari bibirnya. Iya, Kek, Davin pengen temenin kakek. Jawab Davin lembut sambil meraih tangan Pak Damar dan mengelusnya pelan. Kakek gimana? Merasa baikan? Lanjut Davin. Ia menempelkan punggung tangannya di kening Pak Damar.
Merasakan suhu panas yang masih ada tapi tak setinggi semalam. Sedikit. Kepala kakek masih pusing dan berat, jawab Pak Damar. Harusnya kamu temenin istrimu saja, Vin. Kasihan Ayu takutnya kerepotan ngurusin anak kalian. Toh di sini ada Raihan sama Ricky, lanjut Pak Damar. Gak apa-apa, Kek. Syafia anan kok sama Ayu. Anteng, balas Davin. Syukurlah. Pak Damar menjawab singkat. Raihan kemana? Gak kelihatan. Lanjutnya setelah menyusuri setiap sudut ruangan dan tidak mendapati keberadaan Raihan di sana. Barusan izin untuk ke musola RS. Mau salat dulu, biar gantian. Kenapa, Kek? Mau Davin panggilkan? Tanya Davin keheranan. Gak apa-apa. Tanya saja, balas Pak Damar. Davin mengangguk kecil. Meski ia merasa heran kenapa kakeknya itu seolah begitu dekat dan lengket dengan Raihan. Bahkan tak ada sebentar lagi langsung ditanyakan. Kakek mau makan sekarang? Davin suap iya. Tawar Davin perhatian. Boleh. Sedikit saja tapi, mulut kakek pahit, jawab Pak Damar. Iya, Kek. Yang penting ada makanan yang masuk, biar kakek cepat sembuh dan cepat kembali ke rumah, jawab Davin. Lamrail tempat makan yang belum lama diantarkan petugas RS, lalu bersiap menyuapi kakeknya itu. Menyuapi makanan sedikit demi sedikit dengan telaten. Ya ampun, Tuan, kenapa Tuan yang suapi? Biar saya saja. Kata Raihan begitu ia kembali dari musola. Ia merasa tak enak karena mengurusi Pak Damar adalah kewajibannya. Gak apa-apa, Ray. Aku kan cucu kakek. Aku juga bertanggung jawab untuk kesehatannya, jawab Davin. Ia meneruskan menyuapi Pak Damar yang membuka mulut dengan malas-malasan dan menelan makanan dengan terpaksa. Baik, Tuan. Tapi kalau perlu apa-apa, gak usah sungkan, balas Raihan sambil mundur beberapa langkah. Tangannya sedang menyendok kembali bubur yang baru habis seperempatnya kala ponselnya tiba-tiba bersuara. Davin menyimpan kembali sendok itu sebentar lalu meraih ponsel dari saku celana. 81. Ayu. Gumam Davin saat melihat nama sang istri terpampang di layar ponselnya. Ray, tolong lanjutin dulu, aku mau angkat telepon dari istriku. Pinta Davin pada Raihan. Raihan mengangguk lalu bergegas mendekat. Ia menempati kursi tempat Davin tadi terduduk lalu melanjutkan menyuapi Pak Damar. Makan yang banyak, Tuan, biar sehat. Kata Raihan. Kamu ini kayak sama anak kecil aja, balas Pak Damar. Raihan tersenyum simpul lalu menyeka noda bubur di ujung bibir Pak Damar dengan tisu. Pak Damar menatap Raihan dengan tatapan lekat. Meneliti setiap inci paras tampan di hadapannya. Entah kenapa saya merasa dekat sekali sama kamu, Ray. Seolah ada jalinan lama yang sudah terikat, tutur Pak Damar sendu. Meski bukan cucu kandung, tapi ikatan batin itu seolah bisa dirasakan Pak Damar. Raihan hanya tersenyum kecil menanggapi penuturan Pak Damar. Meski hati kecilnya ingin sekali mengatakan jika ia adalah anak dari anak angkat majikannya itu. Entah akan dianggap cucu angkat atau apapun namanya, Raihan tak peduli. Yang penting ia berada dekat dengan orang-orang yang disayangi ayahnya. Ray, kamu ikut aku pulang. Kata Davin begitu ia kembali dari menerima telepon. Kakek, Davin pinjam Raihan sebentar ya. Nanti Davin sama Raihan ke sini lagi. Kakek di sini sama Ricky dulu, lanjut Davin. Pak Damar mengangguk pelan.
Ia sadar cucunya itu bukan orang sembarangan. Tak heran jika tiba-tiba ada kepentingan mendadak seperti sekarang ini. Pergilah. Jangan cemaskan kakek. Timpal Pak Damar. Ricky, titip kakek ya. Nanti aku kembali. Kata Davin pada Ricky. Siap, bos, jangan khawatir. Ada aku. Balas Ricky antusias. Aku tahu kamu selalu bisa diandalkan. Timpal Davin. Ayo, Ray. Ajaknya pada Rayhan. Keduanya pun berjalan menuju pintu lalu keluar dari ruangan rawat inap. Melangkah saling bersisian menyusuri koridor RS. Ada apa, Tuan? Kenapa mendadak pulang seperti ini? Apa semua baik-baik saja? Tanya Rayhan dipenuhi tanda tanya. Gak tahu, istriku tiba-tiba memintaku pulang. Aku takut ada apa-apa, jawab Davin. Ayu memang belum mengatakan apa-apa saat ditelepon tadi. Saat sampai parkiran dan berjalan menuju mobil, langkah Davin tiba-tiba berhenti saat melihat Alicia baru saja turun dari mobilnya. Davin melengos tanpa menyapa lalu meneruskan langkah. Sementara Rayhan hanya tersenyum kecil saat bertatapan dengan Alicia. Kemudian menyusul langkah Davin. Vin. Panggil Alicia. Davin yang hendak membuka pintu mobil menoleh tanpa senyuman apalagi sapaan. 82. Ada yang ingin aku katakan. Apa kamu punya waktu sebentar? Lanjut Alicia. Maaf aku buru-buru, kata Davin datar. Tapi ini penting, Vin, balas Alicia. Tak ada yang lebih penting selain apapun yang menyangkut anak istriku, jawab Davin sembari membuka pintu mobil lalu masuk ke dalamnya. Tak mempedulikan kabar apa yang dikatakan mantan tunangannya tersebut. Rayhan sempat menatap Alicia yang masih terpaku di tempatnya. Sampai suara Davin terdengar nyaring. Ray, buruan. Titah Davin. Oh, iya, Tuan. Rayhan buru-buru masuk ke dalam mobil. Duduk di bangku kemudi dan langsung menyalakan kontak. Rayhan sempat melirik Davin yang raut wajahnya langsung berubah garang setelah pertemuannya dengan Alicia barusan. Dari sana Rayhan bisa menebak, jika Davin masih menyimpan kebencian pada Alicia. Rayhan pun tak ingin berkomentar apa-apa apalagi menilai dan menghakimi. Toh ia tak tahu apa-apa tentang seluk-beluk masa lalu mereka yang entah seperti apa. Perjalanan pulang mereka pun tak banyak diisi oleh perbincangan. Davin sibuk dengan pikirannya yang menerka-nerka untuk apa Ayu memintanya segera pulang. Itu pun harus membawa Rayhan. Ayo, Tuan, sudah sampai. Tutur Rayhan saat mobil itu berhenti di pekarangan rumahnya. Ah, iya. Aku pikir belum sampai, timpal Davin yang masih larut dalam lamunan. Keduanya pun turun berbarengan. Namun Rayhan memilih untuk tetap di luar sementara Davin langsung melangkah masuk ke dalam rumah lalu meneruskan langkah menuju kamar. Sayang, ada apa? Semuanya baik-baik saja kan? Tanya Davin begitu sampai kamar. Ia menghampiri Ayu yang sedang mengasihi Ayu lalu mencium kening istrinya itu. Bentar ya, Mas. Nunggu Via tidur dulu, biar enak ngobrolnya, timpal Ayu. Sejujurnya ia sudah tak sabar untuk membicarakan kabar yang baru saya diketahuinya, tapi ia harus menunggu sampai suasana tenang. Baiklah. Aku bersih-bersih dulu kalau gitu. Takut ada virus yang menempel di bajuku, jawab Davin sembari melangkah menuju kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, Davin mendapati sang putri sudah tertidur nyenyak di dalam boks bayi. Sementara Ayu sedang duduk di sofa sambil memegang sesuatu di tangannya. Davin bergegas memakai baju ganti.
Menyisir rambut sebentar lalu duduk di samping sang istri. Apa itu yang ada di tanganmu, sayang? Tanya Davin. Ini, foto Om Devan. Jawab Ayu sambil menyerahkan foto itu ke tangan Davin. Davin meraihnya. Meneliti sosok yang berada dalam foto dengan kening berkerut. Benar ini Om Devan. Apa ini keluarganya? Anak sama istrinya. Tapi dari mana kamu mendapatkannya? Tanya. 83. Davin dengan tak sabaran. Coba Mas teliti lagi siapa wanita yang ada dalam foto itu. Tita Ayu. Davin semakin mendekatkan foto itu ke matanya. Melihat sosok dalam foto dengan seksama. Ia merasa sangat familiar dengan foto wanita yang sedang menggendong bayi di samping Devan. Kenapa wajah wanita ini sangat tidak asing? Tapi siapa ya? Tanya Davin menebak-nebak. Tentu karena paras Umi Aminah yang sudah banyak berubah termakan usia. Tentu saja tidak asing, Mas, itu kan Umi Aminah, ungkap Ayu yang sejujurnya. Davin langsung mengangkat kepala dengan mata membulat. Umi Aminah. Apa hubungannya dengan Om Devan? Tanya Davin masih berusaha mencerna semuanya. Ternyata Umi Aminah adalah istri dari Om Devan, Mas. Orang yang kakek cari selama ini, beber Ayu. Apa? Mata Davin semakin membulat mendengar semua itu. Jantungnya pun memburu hebat. Ya, Umi Aminah istri Om Devan. Ayu kembali meyakinkan. Itu artinya Raihan. Tebak Davin dengan perasaan campur aduk. Artinya Raihan adalah anak dari Om Devan, tutur Ayu. Ya Allah. Tapi, bukankah Raihan bilang jika ayahnya sudah meninggal? Davin yang masih nampak shock itu terus saja melempar pertanyaan. Benar, Mas. Om Devan sudah lama meninggal. Anak yang dicari-cari kakek selama ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itulah kenapa kakek begitu sulit menemukan keberadaannya, ungkap Ayu sendu. Astagfirullah. Davin menekan dadanya yang terasa berdenyut sakit. Ia tak bisa membayangkan andai Pak Damar mengetahui kabar pahit tersebut. Pasti kakeknya itu akan dirundung rasa penyesalan yang luar biasa karena belum sempat bertemu lagi. Om Devan memang sudah meninggal, Mas, tapi dia meninggalkan keluarga. Masih ada Umi Aminah dan Raihan yang berarti masih keluarga ini juga, tutur Ayu. Umi Aminah. Raihan. Apa mereka tahu semua ini? Tanya Davin kebingungan. Ayu mengangguk. Mereka tahu. Tapi kenapa mereka diam saja selama ini? Lagi-lagi kepala Davin dipenuhi pertanyaan. Ayu pun menceritakan semuanya. Semua yang dikatakan Umi Aminah tadi. Mereka takut dianggap ingin harta keluarga ini. Makanya Umi Aminah tidak pernah mengatakan apapun. Ya Allah. Padahal tidak akan ada yang beranggapan demikian, balas Davin diikuti helaan napas panjang. Yang penting sekarang kita sudah menemukan keluarga kita, Mas. Meski Om Devan sendiri sudah tidak ada. Tapi ada darahnya yang mengalir di dalam tubuh Raihan. Timpal Ayu. Davin mengangguk dengan haru. Buliran bening mulai berkumpul di pelupuk matanya atas kabar gembira. 84. Sekaligus kabar duka ini. Raihan, di mana dia? Kenapa selama ini dia selalu bertingkat seolah aku ini majikannya saja? Padahal kami saudara. Aku dan Raihan bersaudara, sayang. Dia saudaraku. Kata Davin dengan buliran bening yang semakin tebal. Iya, Mas. Raihan adalah saudara, Mas. Dia bagian dari keluarga ini,
kata Ayu. Iya, sayang. Ya Allah, aku tak percaya ini, ujar Davin. Ia lalu memeluk Ayu atas suasana haru yang begitu menyelimuti hatinya. Aku harus temui dia. Bukan sebagai majikan, tapi sebagai saudaranya, lanjut Davin antusias. La bergegas berdiri dari duduknya lalu berjalan cepat keluar kamar. Ayu tersenyum melihat ekspresi Davin. Ia pun menyusul langkah suaminya itu. Di kamarnya, Raihan sedang terduduk di tepian tempat tidur saat pintunya diketuk pelan. La menoleh, menatap Umi Aminah yang berdiri di sana.